Bab 1125, Paman traktir kamu cuci kaki. Melihat kedua wanita itu menghilang, wajah Sander Ye menjadi gelap. Sebenarnya dia sudah menduga bahwa wanita misterius dalam tubuh Yinia adalah ketua aula pertama, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketua aula ini ternyata adalah satu tubuh dengan dua jiwa, begitu pula Yelena yang. Kali ini, pemilik pena Tao muncul di hadapan Sander Ye bersama Master Tiada Batas. Sander Ye berkata dengan lembut, "Senior, sudah berapa lama dia mengatur situasi ini? Dia tahu apakah itu Yinia atau Yilian, itu semua adalah permainan melawan dia, Sander Ye. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Yinia dan Yilian bukanlah ketua aula yang sama, dan mereka berdua hanya objek yang digunakan." Pemilik pena Tao menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Sander Ye memandang pemilik pena Tao yang menggelengkan kepalanya lagi, "Kalau orang lain pasti tahu, tapi kamu, aku tidak bisa tahu, karena kamu tidak ada di Tao, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas sebab dan akibat padamu kecuali bibimu dan yang lainnya." Sander Ye sedikit mengernyit. Pemilik pena Tao melanjutkan, "Tetapi terlihat bahwa ketua aula pertama sudah membuat rencana." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Apa tujuannya melakukan ini?" Pemilik pena Tao menatap Sander Ye, "Aku rasa dia ingin kamu pergi ke tanah Sansu." Sander Ye mengerutkan kening, sedikit bingung, "Tanah Sansu?" Pemilik pena Tao mengangguk, "Ya." Sander Ye bertanya, "Di mana?" Secercah kerumitan melintas di mata pemilik pena Tao. Dulu ada peradaban yang sangat mulia di sana. Belakangan, terjadi perang saudara di peradaban itu, dan seluruh peradaban runtuh dan terbagi menjadi beberapa wilayah. Akhirnya diserang oleh dewa alien dan tempat itu menjadi sangat kacau. Sekarang disebut Tanah Persimpangan. Aku tidak menyangka bahwa ketua aula pertama ini benar-benar datang dari tempat itu." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Dia sudah merencanakannya begitu lama, dan dia hanya ingin aku pergi ke tempat itu." Pemilik pena Tao menggelengkan kepalanya, "Pasti ada tujuannya. Jangan lihat aku. Bagaimana mungkin aku tahu niatnya?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apapun yang terjadi, terima kasih atas bantuan kamu kali ini, senior." Sambil berbicara, dia memberi sedikit hormat kepada pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, kamu mengejutkanku kali ini. Kupikir kamu akan menjadi raja pelindung, tapi aku tidak menyangka kamu mampu menerobos rintangan dan melihat dirimu yang sebenarnya. Pokoknya, selamat." Sander Ye mengangguk, "Senior, bagaimana kalau kita pergi ke tanah Sansu?" Pemilik pena Tao menggeleng cepat, "Tidak, aku tidak akan pergi, kamu harus pergi sendiri." Sander Ye. Pemilik pena Tao berkata, "Ada yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan mengikuti kamu. Tetapi, aku harus mengingatkan kamu bahwa tempat itu tidak sederhana, dan kekuatan di tempat itu juga tidak sederhana. Izinkan aku memberi kamu satu contoh sederhana. Misalnya, apakah menurutmu ketua aula pertama ini kuat?" Sander Ye mengangguk, "Tentu saja." Pemilik pena Tao memandangnya, tetapi dia bahkan tidak bisa menyatukan tanah Sansu itu. Sander Ye tertegun. Dia melirik ke arah pemilik pena Tao, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini tahu banyak hal. Pemilik pena Tao melanjutkan, "Selain itu, yang disebut Tanah Sansu bukan hanya tempat yang sangat istimewa di persimpangan zaman saat ini, tetapi juga merupakan persimpangan berbagai zaman peradaban. Misalnya, seperti Kaisar Doyu, tubuh utama dia bisa secara paksa menyerang garis waktu alam semesta lain, dan di tempat itu, beberapa master teratas dan kekuatan teratas dari semua era juga bisa memasuki tempat itu dengan cara ini." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Senior,
Bukankah invasi paksa ke garis waktu alam semesta lain seperti ini ilegal? Pemilik pena Tao tertawa, apa yang kamu katakan agak menarik. Faktanya, itu ilegal, terutama di tempat itu. Hanya kekuatan tertinggi dan orang-orang kuat teratas yang bisa melakukan itu. Tapi kalau di daerah ini, ada orang rendahan yang bisa melakukannya, seperti Kaisar Doyu. Kaisar Doyu. Sander Ye berkata, "Senior, tolong beri aku detail lebih lanjut." Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Sebenarnya sangat sederhana. Tempat ini relatif terpencil, dan hukum alam semesta agak di luar jangkauan kita. Sebenarnya aku tidak mau peduli, karena sekarang aku bahkan tidak melindungi diri sendiri. Jangan tanya aku apa hukum alam semesta. Kalau jelaskan hal ini, aku tidak bisa menyelesaikan penjelasannya selama 3 hari 3 malam. Kamu akan secara bertahap melakukan kontak dengannya di masa depan. Aku hanya memberitahu kamu bahwa ada beberapa hukum yang kuat di alam semesta, dan hukum alam semesta dianggap sebagai hukum paling maju yang diketahui saat ini. Di tanah Sansu, ada hukum tertinggi lainnya, yang diciptakan oleh leluhur peradaban Sengsu. Itu juga sangat kuat. Kamu akan tahu setelah pergi." Sander Ye mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia bertanya, "Senior, apakah kamu tahu banyak tentang jiwa pedang tatanan aku?" Pemilik pena Tao mengangguk, "Pasti tahu lebih dari kamu." Sander Ye. Pemilik pena Tao mengatakan, "Kalau kamu ingin memperbaiki jiwa pedang tatanan, kamu harus menempuh 2 jalur. Pertama, tatanan kamu harus baik, tatanan yang diyakini dan dihormati semua orang. Kedua, wilayah kamu harus cukup besar. Kalau kamu bisa membuat beberapa master terkemuka menghormati tatanan kamu akan menjadi lebih kuat." Sander Ye mengangguk, "Aku mengerti." Pemilik pena Tao ragu untuk berbicara. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Senior, tidak masalah kalau kamu ingin bicara." Pemilik pena Tao mengangguk, lalu berkata, "Dengan kekuatanmu saat ini, biarpun kamu pergi ke tanah Sansu, kamu tidak akan menjadi adik laki-laki, tetapi di sana sangat rumit. Wanita itu mengatur agar kamu pergi ke sana, dan masalah jelas tidak sesederhana itu, berhati-hatilah." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Senior, tahukah kamu apa identitasnya di sana?" Pemilik pena Tao menggelengkan kepalanya, "Entahlah, tapi dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa merasakanmu begitu kamu sampai di sana." Sander Ye terdiam. "Yinia." Yelina Yang. Wajah Sander Ye sedikit muram. Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap Kaisar Doyu. Orang ini pasti tidak akan bisa mengalahkan Ketua Jennifer dan Ketua Aula pertama, tapi tubuh aslinya pasti bisa mengalahkanmu sekarang. Terlebih lagi, asal-usulnya tidak sederhana dan sekte waktu." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kenapa aku harus begitu cemas tentang kamu? Aku pergi, aku pergi." Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Sander Ye. "Ini adalah peta teleportasi ke tanah Sansu. Ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku ketika waktunya tiba." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Master tiada batas menghampiri Sander Ye, lalu mengeluarkan sebuah kartu berwarna emas gelap dan menyerahkannya kepada Sander Ye. "Datanglah ke klub tiada batas Galaksi Bima Sakti, paman akan traktir kamu mencuci kakimu, haha." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Sander Ye melihat kartu di tangannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menyimpannya, menoleh ke arah Ketua Jennifer yang diam tak jauh dari situ. Sander Ye menghampiri Ketua Jennifer dan berkata dengan suara yang serius, "Ketua Jennifer, aku ingin bekerja sama dengan kamu dan tidak ada hubungannya dengan peradaban alam semesta lainnya."
Ketua Jennifer memandangnya tanpa berbicara. Sander Ye mengetahui karakternya, kalau tidak berbicara berarti dia sedang menunggu kalimat selanjutnya, jadi dia menambahkan, tatanan yang aku buat di alam semesta Guanxuan membutuhkan seorang supervisor, tetapi supervisor ini tidak boleh dari kekuatan aku sendiri, jadi aku berharap Ketua Jennifer akan mendirikan sebuah departemen, tidak secara terbuka, tetapi secara rahasia. Orang-orang kamu akan mengawasi secara diam-diam. Kalau suatu hari kekuatan alam semesta Guanxuan aku benar-benar korup dan tidak ada harapan, pada saat itu, mohon minta Ketua Jennifer untuk menggulingkannya. Pengawasan. Setelah Sander Ye selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa kalau tidak ada yang mengawasi tatanan yang sudah dia buat, pada akhirnya akan ada masalah dan akan semakin banyak masalah. Jadi, Akademi Guanxuan membutuhkan seseorang untuk mengawasinya, dan orang yang mengawasinya tidak boleh dari orang dia. Bukan hanya Akademi Guanxuan, tapi dia sendiri juga perlu diawasi. Dia membutuhkan seseorang untuk mengawasi dirinya, memacu dirinya, dan memberitahu dia setiap saat tentang niat awal. Orang di depannya adalah orang yang paling cocok. Hak dan hukum harus diawasi. Ketua Jennifer hanya memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye sedang menunggu. Setelah sekian lama, Ketua Jennifer berkata, "Apakah kamu yakin?" Sander Ye mengangguk. Ketua Jennifer menatap Sander Ye lama sekali dan berkata, "Oke." Sander Ye tertawa, "Oke." Sebenarnya dia juga punya sedikit pemikiran sendiri. Pemikiran kecil ini adalah kalau Ketua Jennifer setuju, berarti Ketua Jennifer juga akan menjaga alam semesta Guanxuan di masa depan. Dengan bantuan dan pengawasannya, alam semesta Guanxuan pasti bisa lebih baik. Banyak hal yang bisa dicapai dalam satu gerakan. Ketua Jennifer melirik Sander Ye, lalu berbalik dan pergi. Melihat Ketua Jennifer menghilang tak jauh dari situ, Sander Ye terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan menghilang. Ketika kembali ke Sekte Pedang, orang-orang di pusat Akademi Guanxuan sudah diberhentikan oleh Eka Li, dan seluruh negara Qi perlahan mulai kembali normal. Rosachi dan Selina segera datang ke sisi Sander Ye. Rosachi berbisik, "Apakah semuanya baik-baik saja?" Sander Ye mengangguk. Rosachi tiba-tiba meninju perut Sander Ye. "Bang!" Sander Ye membungkuk dan berkata dengan kaget, "Kamu?" Rosachi mengulurkan tangannya untuk menggosoknya, lalu berkata, "Tidak ada maksud lain, aku hanya sedikit mengkhawatirkanmu." Sander Ye. Selina berjalan ke arah Sander Ye dan berkata dengan lembut, "Jangan lakukan hal seperti ini lagi lain kali." Sander Ye mengangguk, "Oke." Rosachi bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Sander Ye berkata, "Aku ingin pergi ke tanah Sansu dan melihat-lihat ke sana." Tidak peduli apa tujuan wanita itu, dia harus membawa Yelena dan Yinia kembali. Setelah mengobrol sebentar dengan Rosachi dan Selina, sampailah dia di langit berbintang. Sander Ye berkata dengan lembut, "Bibili, Maya." Eka Li berkata dengan suara yang serius, "Sudah pergi." Sander Ye terdiam. Eka Li menghela nafas dengan suara pelan, "Seharusnya aku memberitahumu tentang insiden klan Tianlong sebelumnya." Faktanya, tidak hanya klan Tianlong, tetapi juga banyak kelompok kepentingan sudah muncul di akademi kita. Sander Ye mengangguk, "Aku akan mengurus masalah ini." Tentu saja, dia tidak akan menyerahkan masalah ini kepada generasi berikutnya untuk ditangani. Eka Li mengangguk, "Bukannya harus dibersihkan, tapi harus menyempurnakan hukum Guanxuan dan memperbaiki tatanan kita baik sekte atau keluarga, mereka harus mematuhinya." Padahal, biarpun awalnya dia juga memohon untuk klan Tianlong, dia sebenarnya berencana mengundurkan diri kalau Sander Ye melepaskan klan Tianlong,
karena kalau dia melepaskan klan Tianlong, itu berarti hukum Guanxuan dan tatanan yang dibangun dengan susah payah oleh Sander Ye akan kehilangan gengsi. Klan Tianlong melakukan kejahatan keji tersebut, tetapi diampuni karena hubungannya dengan Sander Ye. Semua orang di alam semesta Guanxuan tidak akan mengatakan apapun di permukaan, tapi bagaimana dengan hatinya? Keluarga dan sekte bangsawan itu juga akan mengikutinya. Lihat itu, selama hubungan kamu cukup kuat, kamu tidak akan dihukum bahkan kalau kamu memberontak. Sekali lubang ini dibuka, tidak bisa ditutup lagi. Karena tidak ada lagi yang mempercayainya. Ekali melirik Sander Ye, matanya dipenuhi kelegaan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu ingin aku memeriksa di mana dia?" Sander Ye berkata, "Tidak perlu, aku tahu di mana dia berada." Saat dia berbicara, dia berbalik dan melihat ke kanan. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya, tetapi senyuman muncul di wajahnya. Di antara alisnya, ada cahaya keemasan samar berkedip. Setelah beberapa saat, Sander Ye datang ke sebuah rumah jerami. Itu Fuji. Di samping tempat tidur ada Bibi Qiana, ekspresinya kaku seperti patung tanah liat. Ningsih juga ada di sana. Setelah Yelena yang pergi, dia tetap berada di sisi Bibi Qiana karena dia melihat Bibi Qiana ini tidak punya niat untuk hidup. Ningsih sedikit terkejut saat melihat Sander Ye masuk. Dia ragu-ragu lalu berkata, "Dekan." Sander Ye mengangguk, "Maaf merepotkan." Ningsih meliriknya, tidak berkata apa-apa, lalu mundur. Sander Ye berjalan perlahan menuju tempat tidur. Saat Bibi Qiana melihat Sander Ye, dia tiba-tiba tersenyum, "Dekan." Sander Ye berbisik, "Bibi Qiana." Bibi Qiana tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Dekan, izinkan aku membuatkanmu bakpao untuk yang terakhir kalinya." Sander Ye mengangguk, "Oke." Bibi Qiana tersenyum, lalu berdiri untuk menguleni adonan. Dia bergerak dengan sangat terampil. Tidak lama kemudian, sekeranjang bakpao panas sudah dikukus. Dia dengan hati-hati membawanya ke Sander Ye dan menyeringai, "Cobalah." Sander Ye mengambil bakpao dan mencicipinya, lalu menyeringai, "Enak." Bibi Qiana duduk, dia tersenyum, lalu memandang Fuji tak jauh dari situ, dan berkata dengan lembut, "Betapapun sulitnya di masa lalu, masih ada harapan dalam hidup. Hanya saja anak ini menderita karena ayahnya meninggal lebih awal. Jadi sejak kecil dia tidak punya ayah, dia terlalu sering ditindas orang ketika kecil. Tapi anak ini sangat dewasa. Dia sudah membantu aku bekerja sejak dia berusia 5 atau 6 tahun, dan dia bekerja sangat keras. Dia mengatakan bahwa ketika dia memiliki kemampuan, dia akan memberi aku toko bakpao terbesar di negara Qi." Saat dia berbicara, tiba-tiba air mata mengalir dari matanya, tetapi dia tetap tersenyum. Anak konyol ini ingin membuka toko bakpao terbesar di negara Qi untuk ibunya. Apakah dia ingin membuatku kelelahan sampai mati? Sander Ye memakan bakpao itu tanpa bicara. Bibi Qiana menyeka wajahnya dan berkata, "Biarpun aku miskin selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Satu-satunya orang yang aku bersalah adalah Jagal. Orang ini benar-benar bodoh. Setiap kali aku mendatanginya untuk membeli daging, dia memberikan daging terbaik kepadaku dan menagih uang paling sedikit dariku. Setiap kali aku menolaknya, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum bodoh. Aku selalu menertawakannya. Bagaimana bisa ada orang bodoh seperti itu di dunia ini?" Saat dia berbicara, dia tiba-tiba tertawa, tetapi air mata di matanya tidak bisa berhenti mengalir. Tiba-tiba, pisau dapur tajam muncul di tangannya dari bawah meja. Dia memegang pisau itu dengan kedua tangannya dan menusuk perutnya dengan keras, tapi saat ini, penghalang tak terlihat menghalangi pisau itu.
Bibi Kiana perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Yangor Ye yang duduk di seberangnya. Dia berbisik, "Dekan, tidak ada harapan untuk hidup." Bersambung.